wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu bihi wa may yudlilhu bihi fahuwal muhtadi wa man yudlilhu bihi fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Istami'u ila qaulillahi ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari yang mubarakah ini berkumpul kita di tempat yang amat suci ini untuk menapak tilasi perbuatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya, melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepadanya, sembari kemudian memberi kita contoh bagaimana kita nanti akan menemukan ketauhidan yang sesungguhnya itu. Salam dan taslim kita haturkan kepada dua nabi besar kita. Pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri teladan bagi kita dalam menyempurnakan ibadah-ibadah yang telah dirintis oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin yang sama berbahagia, izinkan saya pada hari yang mubarakah ini melantunkan khutbah saya yang berjudul Memahami Keesaan Allah melalui rintisan Nabi Ibrahim dalam ketauhidan yang aktif. Kaum muslimin yang sama berbahagia, pada hari Arafah kita menyaksikan bagaimana simbolik ibadah kita itu memberikan gambaran kepada kita betapa kecilnya kita ini menjadi seorang manusia. Pada saat itu kita berkumpul dengan hanya menggunakan pakaian yang tak berjahit di sebuah tempat yang bernama Arafah. Arafah ini adalah simbolik bahwasanya ketika itu Nabiullah Ibrahim telah sampai pada titik paling inti dari kehidupannya. Apa itu? Arafah. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Arafah itu maknanya adalah mengerti atau faham. Mengapa demikian? Sebab mendahului semua peristiwa itu Nabiullah Ibrahim telah melakukan napak tilas mencari Tuhannya. Apa yang paling mendekati itu diantaranya adalah ketika kaumnya mulai menyembah bulan pada malam hari. Hamba-hamba yang kemudian menyembah bulan ini lantas bertanya kembali ketika bulan itu telah menghilang di penghujung malam. Apakah kita akan menyembah Tuhan seperti ini? Maka esok harinya mereka kemudian berkumpul dan menyatakan, kalau begitu
mungkin matahari lah yang menjadi pilihan kita untuk kita sembah. Maka apa yang terjadi? Matahari bersinar dengan terik dan matahari menampakkan diri lebih besar dibandingkan bulan pada malam hari. Dan ketika itu kemudian mereka telah sangat yakin kalau inilah Tuhan mereka. Namun apa yang terjadi? Seiring waktu kemudian matahari ini ternyata tenggelam di ufuk timur, dan kemudian mereka sama-sama kembali berkumpul menyatakan bahwasanya kita tidak akan mungkin menyembah Tuhan yang tenggelam. Itu sebabnya pada saat itulah Nabiullah Ibrahim menyerukan kepada para kaumnya, wahai kaumku, saya berlepas diri dari menyembah Tuhan yang kamu sembah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifa wa ma kana minal musyrikin. Saya sekarang ini menghadapkan segala macam tujuan dan hidupku ini kepada siapa? Kepada Tuhan Rabbul Alamin. Hanifa, menundukkan diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya ini tidak akan mungkin lagi akan musyrik kepadanya. Maka inilah yang nanti akan menjadi doa kita pada saat kita melakukan udhiyah. Semua kita yang berkumpul di tempat ini dan melakukan ibadah udhiyah itu, maka doa itu kita lantunkan. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesudah itu kita niatkan agar supaya udhiyah kita ini betul-betul menjadi sebuah penghambaan diri kita kepada Allah, seraya kemudian menyadari bahwasanya tidak ada satupun hal yang bisa, tidak ada satupun zat yang bisa kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang diajarkan kepada Ibrahim ini adalah tauhid yang aktif. Mengapa saya katakan tauhid yang aktif? Sebab ketika Ibrahim belajar untuk mencari Tuhannya dan mengesahkan Tuhannya, maka berbagai macam peristiwa yang kemudian menjadi bahan pelajaran bagi Ibrahim ini. Di antaranya adalah Ibrahim ini adalah seorang yang sangat-sangat perhatian kepada sesamanya. Sehingga menurut riwayat dinyatakan bahwasanya ketika si Ibrahim ini akan makan, maka dia akan selalu mencari orang yang bisa menjadi pendampingnya. Itu sebabnya kemudian Ibrahim ini terkenal sebagai Halim, orang yang sangat penyantun. Di samping itu Ibrahim ini dikenal sebagai sahabat terdekat oleh Allah, Halilullah. Banyak manusia yang di atas bumi ini yang kemudian ingin mencari status, tapi statusnya ini sekedar mungkin untuk viral. Tapi Ibrahim tidak memilih itu. Ibrahim memilih untuk apa? Menjadi orang terdekat kepada Allah. Banyak di antara kita mungkin yang menjadi selebriti di muka bumi ini dan sangat terkenal di kalangan kita, tetapi mungkin namanya sangat asing di atas langit. Tapi Nabiullah Ibrahim memilih asing di atas bumi, seraya kemudian menjadi orang yang paling dikenal dan ditunggu di atas langit. Itu sebabnya Nabiullah Ibrahim itu bergelar sebagai Khalilullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatian Nabiullah Ibrahim kepada para karib kerabatnya, kepada handai tolannya, dan kepada manusia yang ada di sekitarnya, itu telah mengilhami kita bahwasanya Rasulullah juga telah mengajarkan kita, mengarahkan kita untuk mengamalkan percaya diri dan perhatian kepada sesama. Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik menyatakan bahwasanya man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa saja di antara kalian yang merasa tidak punya perhatian kepada urusan setiap muslim, maka sesungguhnya Anda tidak lagi menjadi bahagian dari mereka. Apa yang bisa kita pahami dari hadis ini? Hadis ini jelas menyatakan kepada kita bahwasanya solidaritas kepada sesama itu sangat penting, utamanya kepada kaum muslimin.
Itu sebabnya saat ini kita berada pada ujung waktu di mana kita ini diuji untuk setia kepada kaum muslimin apa tidak. Peristiwa Palestina, pembantaian Palestina itu adalah bukti bahwasanya ini adalah tempat di mana kita benar-benar diuji. Diuji untuk apa? Diuji apakah kita ini masih punya perhatian kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina atau tidak. Maka di titik inilah kita penting untuk mengamati apakah kita ini betul-betul menjadi bahagian dari hadis Nabi tersebut. Itu sebabnya sangat elok kiranya jika kita pada hari yang mubarakah ini, sebelum kita melaksanakan udhiyah atau ibadah kurban, kita harus kembali merenungi diri. Seberapa jauh kita melakukan perhatian itu dan seberapa care kita kepada sesama kita. Kaum muslimin yang sama berbahagia. Selain itu, Rasulullah SAW senantiasa menisbahkan kita untuk melakukan segala macam perintah yang Allah perintahkan kepada kita sebagai manifestasi dari ketakwaan kita. Sehingga kemudian jika kita melihat pada setiap kali khatib membuka khutbahnya, senantiasa khatib itu disunnahkan bahkan diwajibkan untuk menyampaikan perintah agar supaya kaum muslimin memperkuat diri dengan ketakwaan. Itu sebabnya Rasulullah tiada hentinya kemudian menyerukan ketakwaan itu agar supaya ketakwaan itu menjadi manifestasi dari pendekatan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu, di antara bentuk dari ketauhidan yang aktif itu adalah perilaku menjaga kelestarian alam, menjaga kelestarian sekitar. Karena kenapa? Sesungguhnya Allah telah mengutus kita ke muka bumi ini. Dan apa tujuannya? Untuk mengistiamarkan kita di atas bumi ini, agar kita ini menjadi makmur di atas bumi ini. Namun apa yang terjadi sekarang ini? Banyak hal yang kemudian kita menjadi yang kita perbuat tetapi membuat kita ini menjadi takut sendiri. Contoh kasus yang paling mendera kita sekarang ini adalah isu tentang pemanasan global. Pakar-pakar sekarang ini telah berbicara bagaimana kita menghadapi peristiwa pemanasan global itu, dan konon menurut informasi itu Indonesia ini adalah salah satu wilayah yang akan terdampak sangat keras terhadap peristiwa pemanasan global itu. Bahkan mereka memprediksikan di tahun 2050 nanti akan ada eksodus besar-besaran dari tempat ini. Maka dari itu kita berdoa pada Allah, mengesahkannya, meniadakan kita dari segala macam kemusyrikan, menyerahkan diri kepadanya agar supaya bala yang diproyeksikan itu tidak sampai ke negeri kita. Kita khusyuk berdoa di hari yang mubarakah ini sebelum melaksanakan udhiyah tadi. Kita khusyukkan diri kembali kemudian berdoa, ya Allah, jauhkanlah kampung kami ini, tempat kami ini, negeri yang kami cintai ini, Indonesia, dari bala. Dengan demikian insya Allah kita akan bersama-sama akan terjauh dari bala. Selanjutnya Nabiullah Ibrahim dalam bertauhid dengan tauhid yang aktif ini senantiasa menyerukan kepada kita untuk menggunakan akal pikiran kita ini untuk berdialog. Banyak hal sekarang ini, banyak kelompok sekarang ini yang seolah-olah hanya menampilkan satu unsur dari agama ini dan menghilangkan unsur dialog dalam beragama itu. Itu adalah sebuah peristiwa yang amat memilukan bagi kita. Sebab kenapa? Nabiullah Ibrahim sampai pada memahami keesaan Allah dengan ketauhidan yang aktif itu melalui dialog. Dialog ketika Tuhan ini akan ditanyakan kepadanya bagaimana dia mencipta, bagaimana dia menghidupkan seseorang atau menghidupkan zat yang dulunya mati kemudian hidup kembali. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim disuruh untuk menyembelih burung dan disuruh untuk menaburkannya di berbagai tempat di bukit yang ditunjukkan.
Dan apa yang terjadi ketika Nabiullah Ibrahim memanggil burung tersebut ini kemudian hidup dan datang kembali kepada Nabiullah Ibrahim. Ini adalah bentuk dialog. Dan dialog itulah yang kemudian nanti menjadikan akal kita ini semakin dewasa untuk memahami keesaan Allah itu. Kalau agama ini hanya disampaikan dengan dogmatis saja atau disampaikan dengan informasi sepihak saja, maka akal kita akan bisa berkelana kemana-mana dan kemudian kita berbuat sesuatu yang menyebabkan akal kita ini memilih untuk memusyrikkan Allah. Padahal Nabiullah Ibrahim dengan akal yang sederhana telah sampai pada kesimpulan bahwasanya Allah itu esa, tiada Tuhan baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhir khutbah saya ingin kembali menghubungkan antara udhiyah yang kita laksanakan pada hari ini dengan ketauhidan yang aktif yang dicari oleh Nabiullah Ibrahim. Kalau kita melihat peristiwa udhiyah yang kita laksanakan pada hari ini, itu adalah peristiwa akhir dari perjalanan Ibrahim mencari Tuhannya. Ketika kemudian Ibrahim ini dibuatkan mimpi oleh Allah sebagaimana dibacakan oleh imam kita tadi. Dia bermimpi, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Hai anakku, saya melihat di dalam mimpi saya ini, saya menyembelihmu. Mungkin kalau peristiwa ini berlaku pada kita sekarang ini, mungkin si anak ini sudah pergi, Pak. Sudah akan lari meninggalkan kita terbirit-birit. Jangankan mungkin disembelih, akan dicubit saja barangkali dia akan lari. Tapi si anak ini yang memang sudah dididik oleh Nabiullah Ibrahim menjadi anak yang solih dan anak yang betul-betul mengerti ketauhidan itu, menjawab, if'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Satajidu insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemukan diri saya dalam keadaan atau menjadi orang yang sabar menghadapi itu. Maka peristiwa udhiyah itu kemudian terjadi. Menurut riwayat kemudian setelah betul-betul siap untuk disembeli si Ismail ini, Allah kemudian menggantikan Ismail itu dengan seekor kibas. Dan mulailah kemudian peristiwa udhiyah itu terjadi. Artinya apa? Kalau kita merunut lebih jauh, hal yang sebenarnya menjadi inti dari udhiyah itu adalah, ibadah kurban itu adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Itu sebabnya kalau kita wukuf di Arafah, maka ucapan-ucapan yang hanya boleh kita ucapkan itu adalah hanya kalimat-kalimat talbiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Apa makna kata Allahu Akbar, Allahu Akbar itu? Mengesahkan Allah, mengesahkan Allah, dan mengesahkan Allah. Itu sebabnya pada hari yang mubarakah ini, marilah kita kemudian memahami secara bersungguh-sungguh bahwasanya tauhid yang aktif itu manifestasinya adalah ibadah kurban. Ibadah kurbanlah nanti yang akan membuat kita ini peduli kepada sesama, membuat kita semakin memahami bahwasanya eksistensi kita sebagai manusia di atas bumi ini bisa kemudian terjadi akibat adanya saudara-saudara kita yang lain. Kita kaya ini disebabkan oleh adanya saudara kita yang miskin. Dan di sisi lain, kita kemudian mungkin semakin akan beriman disebabkan karena kita membantu saudara kita. Dan saudara kita itu menjadi semakin beriman karena kita yang beriman yang mampu ini membantunya. Sehingga terjadilah satu kekuatan yang kemudian oleh Rasulullah dinyatakan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'd. Mukmin yang satu itu dengan mukmin yang lain itu seperti ikatan bangunan, saling menguatkan di antara yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Istami'u ila qaulillahi ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara kami yang ada di Palestina. Kobarkanlah semangat mereka untuk senantiasa berjuang menegakkan kalimat-Mu ya Allah. Dan buktikanlah kekuasaan-Mu, hancurkanlah kekuatan yang sekarang ini mendera mereka. Lemahkan kekuatan mereka ya Allah, dan jadikanlah mereka kemudian menjadi orang-orang yang terhina oleh kekuatan itu. Jadikanlah saudara-saudara kami di Palestina ini menjadi saudara-saudara yang akan memenangkan proses peperangan itu dan keluar menjadi pemenang. Dan buktikanlah kekuatan-Mu ya Allah. Ya Allah, kepada-Mu lah kami bertawakal dan kepada-Mu pula lah kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ja'alallahu lana minal aidina wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.